Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Rumah Taman, channel yang akan membahas seputar dunia pertanaman hias dan dunia peragronomaan yang ada di seluruh Nusantara. Oke, di video kali ini agak berbeda sama video-video biasanya, karena di video kali ini ya jelas kita tag videonya malam-malam dan diselimutin oleh hujan, selimut tapi dingin ya. Nah itu spesialnya selimut hujan itu ya. Ini kebetulan memang hujan, dan kebetulan juga hari ini kita tidak sedang berada di area Jawa Tengah, bukan di area Magelang, tapi kita sedang berada di Jawa Barat, tepatnya ada di Kota Bogor. Dan spesial lagi nih, di samping saya ada Mas Noval Trahijau ya. Dan pastinya nanti kita akan berbincang-bincang tentang peragronemaan nih bosku, karena memang aglonema ini masih sangat gencar dan banyak diminati oleh para kalangan pecinta tanaman hias yang ada di seluruh Nusantara ini. Pastinya sangat menarik. Seperti apa videonya nanti kita bakal bahas, yang pastinya kita nanti akan bahas bagaimana sih caranya atau orang awam atau orang pemula ingin mencoba terjun di aglonema atau ingin berwirausaha di aglonema ini. Nanti kita akan berbincang-bincang sama Mas Noval, yang kebetulan Mas Noval ini juga udah lumayan lama terjun di dunia pertanaman hias atau di dunia peragronemaan. Sebelumnya, buat teman-teman Rumah Taman jangan lupa subscribe dulu channel Rumah Taman, like video ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya channel Rumah Taman lebih maju dan berkembang. Dan di samping saya udah ada Mas Noval. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Pasti saya selalu tanyain sehat ya Mas ya. Nah, emang sehat kondisinya ya. Wah, sehat. Karena nggak sehat kita nggak bisa kesini nih. Iya, betul. Nah, Mas Noval sendiri nih, saya mau tanya dasar dulu aja ya. Oke. Siap. Ini kenapa kita lagi di sini ya? Kebetulan ya ini kita ke Bogor di Gayatri Nursery ya. Ya. Di Gayatri Nursery ini Betul. kebetulan besok itu kan tanggal 15 sama 16 itu ada kontes internasional. Yes. Floy Convac ya. Ya. Itu di JCC Senayan. Nah, kebetulan kita udah bisa berangkat untuk ikut meramaikan, untuk berpartisipasi ya. Ya. Khususnya di kontes aglonema maupun kontes aroid. Oke. Nah, jadi kita itu ke sini sebenarnya mau apa ini namanya, mendatangi acara ya Mas ya? Ya. Mendatangi acara kontes internasional itu pada tanggal besok ya? Besok mulainya besok tanggal 15. Oke. Dan untuk kontes aglonemanya itu tanggal 15 ya? 16. 16 ya, hari Minggu ya? Iya, hari Minggu. Hari Minggu. Dan kebetulan memang kita itu sama Gayatri Nursery atau pemilik Gayatri Nursery atau Bu Linda, kita itu memang kenal dekat ya Mas ya? Ya. Udah lumayan lama juga. Dan pastinya kita kenal itu dari channel YouTube ini Mas ya? Betul dari sekali. channel Rumah Taman ini kita sampai bisa seperti kayak saudara Mas ya? Ya. Kita sering main di area Jawa Barat atau di Jakarta, mesti kita mampir ke sini ya. Iya, pastilah. Nah, dan mungkin teman-teman Rumah Taman banyak yang belum tahu juga Mas Noval itu siapa. Jadi Mas Noval itu adalah rekan saya yang sudah terjun di dunia tanaman hias, segala jenis tanaman hias sebenarnya. Ada pilo juga ya Mas ya, anthurium yang hijau-hijauan, variegata dan pastinya juga aglonema juga. Pastinya juga pengalaman-pengalaman perjalanannya gimana aja pasti sangat seru, nanti kita bakal tanya-tanya. Nah, sebelum kita masuk ke ini ya dulu Mas, ke pembahasan tadi yang kita akan bahas berwirausaha aglonema ini ya. Iya, betul. Kenapa Mas Noval ini kok ini ya, kalau kita tahu teman-teman Rumah Taman pasti ada yang tahu, pernah saya bicara di YouTube juga kalau Mas Noval itu sering mengurusi aglonema yang di sini nih Mas, di Gayatri Nursery. Ya, ini ceritanya gimana? Oke, khususnya saya sering kelihatan di Gayatri gitu. Betul. Sering kelihatan di Gayatri, emang kita itu udah ada komitmen, ada suatu ikatan dan kerjasama antara Trahijau dan Gayatri Nursery seperti itu. Ada kerjasama nih ya, ya dalam bidang? Ya, bidang tanaman hias khususnya aglonema dan aroid, philodendron maupun monstera seperti itu. Nah, tapi ini lebih fokusnya aglonema. Oke, nah ini masih masuk juga nih kerjasama. Berarti di dalam arti kerjasama ini pasti ada yang sesuatu yang menghasilkan Mas. Iya pasti. Dari menghasilkannya itu maksudnya gimana nih? Pasti prospek kerjasamanya gimana? Ya, dari saya sendiri itu lebih apa ya? Ya merawat di sini, tanaman hias di sini, merawat dan yang berbanyak seperti itu, dan penjualan intinya juga itu penjualannya melalui saya. Oh Bu ya, saya mudeng, berarti
Sampai sini teman-teman juga mungkin tahu ya dan mudeng nih. Jadi Mas Noval ini bekerja sama dengan Gayatri Nursari. Bisa dikatakan Gayatri Nursari ini fokusnya bertani, memperbanyak. Ya. Tapi juga Mas Noval bercampur tangan untuk memotong bonggol atau memperbanyak aglonema di sini. Ya. Terus yang nanti pakar mengeluarkan atau menjual melalui Terah Hijau. Iya, betul sekali. Oke, nah ini masuk nih, kita masuk nih, maksudnya kayak temanya ya, kita bahas berwirausaha di aglonema ini, kita terjun di aglonema untuk usaha gitu ya. Nah, sebelumnya Mas Noval ini terjun di dunia tanaman hias ini mulai tahun berapa, Mas? Kalau saya sendiri itu terjun di dunia tanaman hias itu 2016 akhir ya. 2016 ya, akhir. Desember ya, udah mau 2017-an lah. Oke. 2016 mau 2000. Oh berarti ya 2016 akhir ya, bisa dikatakan untuk seumur Mas Noval. Kalau boleh tahu Mas Noval umurnya berapa? Sekarang baru 22. Nah 22 tahun akhir 2016 udah masuk ke atau terjun ke dunia tanaman hias, khususnya juga aroid ya, aroid termasuk aglonema ini juga. Ini kok berarti kan kalau 2016 umur baru berapa tahun itu Mas ya? Ya kita baru mau 17 tahun, mau 17 tahun. 17 tahunan ya. Masih sekolah SMA waktu itu. Masih sekolah sudah terjun ke dunia tanaman. Nah, kok masih muda, tapi kok sudah terjun di tanaman, apakah ada mungkin silsilahnya atau dari orang tua Mas Noval udah duluan terjun di aglonema atau tanaman hias ini? Ya, jadi kan kebetulan itu kayak saya itu udah generasi ketiga ya Mas. Generasi ketiga. Dari generasi ketiga dari kakek saya. Oke, siap. Ya, dari kakek saya, emang kebetulan itu di tempat kita ya, tempat kita itu kakek saya udah istilahnya cikal bakal yang mengawali tanaman hias yang ada di tempat saya. Seperti itu dari tahun 1984. Nah ini ya, nih ini sesuai dengan medianya. Ya betul. Nah, dan ngomong-ngomong kalau gitu kita ini sebenarnya saudara ya. Sebenarnya kita saudara masih satu keluarga gitu. Pokoknya gitu. Ya. Nah, yang penting tapi di video kan ya perlu seperti ini ya. Untuk ini informasi lah intinya, untuk informasi. Dan gitu Mas Noval ini umur 23 tahun sekarang ya? 22 tahun. Berarti turun temurun. Ya. Turun di tanaman hias ini turun temurun generasi ketiga, berarti dari kakeknya terus ke orang tuanya ya, ayah ibu, dan sekarang Mas Noval itu sendiri. Mungkin awalnya Mas Noval kan kalau orang yang awam belum tahu, mungkin kan tanaman hias kok bisa menghasilkan. Yang di pikiran Mas Noval itu apa? Kok bisa langsung terjun ke tanaman hias? Tidak kan kayaknya Mas Noval ini belum pernah kerja ke luar-luar. Belum ikut orang atau belum pernah sama sekali. Itu yang di benak Mas Noval awalnya kok langsung ikut terjun itu. Sebenarnya itu pertamanya itu memang tanaman itu ya belum ada minat ya, belum ada minat atau seneng tanaman waktu itu sebelum terjun di tanaman hias itu. Tapi kebetulan waktu itu emang ada proyek ya, salah satu proyek tanaman bikin taman ya itu kebetulan itu om saya, Om Haki itu itu kebetulan pas nikah jadi nggak bisa ngurusin waktu itu, terus saya yang dipasrahi awalnya itu ya, dipasrahi untuk terjun di tanaman. Ya harus harus mau dan harus bisa itu ya, harus bisa, padahal itu proyek tata kota di Simpang 5 Semarang. Itu termasuk udah proyek besar ya, itu proyek besar, soalnya tata kota emang besar banget itu, nominalnya juga pokoknya seperti itu. Dan waktu itu saya kaget, ternyata sebesar ini. Oh maksudnya income-nya atau omset yang didapat kita ini ya, ternyata sebesar ini loh. Dan memang pertama yang terjun di tanaman hias ya namanya di proyek, di pinggir jalan, di keramaian ya, Simpang 5 kan ramai banget ya. Betul. Ada rasa malu. Dan waktu itu beban saya itu di apa ya, di salah satu itulah mental ya, gengsi lah waktu itu, gengsi sama emang belum menguasai jenis-jenis tanaman. Nah jadi yang dibicarakan Mas Noval ini awal terjunnya itu dari bidang tanaman hias, tapi di bidang taman. Pembuatan taman. Jadi bisa dikatakan di pinggir jalan, mungkin mencangkul ya Mas ya, menanam tanaman-tanaman taman, terus kayak menanam itu rumput-rumput gajah mini, rumput Jepang seperti itulah. Nah makanya yang maksud Mas Noval kayak mental itu juga ya, soalnya di pinggir jalan ramai di Simpang 5 Semarang. Awalnya itu awal terjun ke tanaman hias. Nah kan itu pertamanya di ini dunia taman ya, pertamanan.
kok bisa masuk ke mulai ke yang tanaman koleksi. Ya. Nah, itu awalnya gimana juga itu? Oke, jadi kan ceritanya itu ya semua ini berjalan ya, mengalir dan kita itu ya tetap harus apa ya, mengikuti arah itu mau kemana, melihat di peluang-peluang di luar itu kayaknya kok bagus dan kebetulan itu emang waktu dulu sempat aglonema terlebih dahulu dan waktu itu langsung menangi booming tanaman. Booming tanaman hias. Ya pas Covid kemarin. Jadi waktu itu ya sempat fokus di aglonema seperti itu langsung ya itu. Sekarang emang fokus lebih seperti di aglonema sama piloaroid. Pilo aroid ini ya. Nah, jadi aroid itu aglonema itu juga tergolong keluarga aroid ya Mas ya? Iya, masuknya aroid. Aroid masuknya ya. tetepan. Nah, jadi Mas Noval ini mulai terjun awalnya dari dunia tanaman hias ini adalah di bidang taman, lalu masuk ke tanaman koleksi ya, contohnya seperti kayak ya di belakang kita ini kayak aglonema juga, pokoknya keluarga aroid. Dan dasarnya yang pertama kalau pengalaman kita ya Mas ya, di daerah kita ini memang sentral tanaman hias. Ya, jadi memang tidak jauh dari dunia tanaman hias Mas ya. Betul. Dan ini yang saya bicarakan ini di daerah kita ya, yang di lingkup desa kita emang sentral tanaman hias. Betul. Jadi mungkin sekarang juga banyak dari generasi anak-anak muda yang langsung terjun ke tanaman hias. Ya, contohnya seperti kita ini. Nah, saya mau bertanya sama Mas Noval. Mas Noval ini kan udah mulai ya termasuk berbisnis ya Mas ya. Masnya juga bertani dan menjual tanaman hias. Mungkin Mas, kalau teman-teman rumah taman ada yang bertanya juga kemarin Mas, kalau modal awalnya kita mulai mau berwirausaha di aglonema atau tanaman hias ini apa modal awalnya? Oke. Ya yang pasti uang lah. Wah. Nah, itu ya pasti ya, siapa saja pasti juga tahu ya, modal awalnya. Tapi uang. itu wajib lah, hampir semua mau usaha apapun, mau kita bikin usaha apapun itu ada pokok. Ada modal itu ya, harus ada modal itu pasti. Ada modal pasti. Ya, akan tetapi kan emang ya selain modal itu yang harus diperhatikan kita, semisal mau apa ya, di aglonema, terjun di aglonema seperti itu. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus memiliki tempat terlebih dahulu. Tempat terlebih dahulu. Itu membuat tempat berarti ya, kayak greenhouse lah bisa atau kandang saya kandang juga itu juga memerlukan modal tadi ya. Ya itu modalnya awal ya seperti itu buat greenhouse. Itu soalnya sangat penting dan itu termasuk pokok juga, karena kita tidak, kalau memang benar-benar niat mau terjun di dunia tanaman hias khususnya di aglonema ya kita harus benar-benar niat banget ya, harus kita perhatikan yaitu seperti greenhouse. Tempat itu harus diperhatikan. Jadi itu salah satu langkah awal kita harus ya, walaupun tidak harus luas banget ya. Seperti di sini itu termasuk tidak luas. Tidak luas ini sebenarnya. Cuma di lantai 3 ya. Di atas rumah gitu. Tapi juga bisa memaksimalkan tempat ini Mas ya, kalau kita lihat ya. Jadi untuk tempat nggak terlalu besar, oke lah. Dan pastinya harus ada niat ya Mas ya. Harus ada niat, kekeh dan semangat pastinya. Yakin, spekulasi yang tinggi pastinya gitu ya. Kalau untuk mau mencoba ke bidang tanaman hias ini. Lalu apalagi Mas setelah greenhouse? Oke, setelah greenhouse ya modal apa ya? Ya dari niat bikin greenhouse yang terpenting kita melihat dulu kita itu sebenarnya fokus di aglonema itu mau tani seperti apa? Mau bertani atau mau jual beli atau ya istilahnya mau bertani atau cuma kita jadi seller. Nah, seller itu bisa dikatakan jual beli ya, kita ya. Jual beli seperti itu. Kalau memang cuma mau jadi seller ya kita harus, itu memang tekanannya lebih berat karena kita harus istilahnya babat alas di penjualannya itu sangat ya nggak cari customer gitu ya. Itu termasuk salah satu langkah awal yang perlu dilalui kalau salah menjadi seller. Betul sekali. Kan tetapi kalau mau bertani, bertani pun kita juga tidak bisa dikatakan, karena menurut saya kita tidak bisa bertani terus sembarangan tani. Maksudnya yang kita tani itu kita harus melihat juga apa sih ide yang akan kita tani. Oke, iya siap. Iya. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba semua ditani. Ya itu bagus lah, tapi kita harus memiliki salah satu target kita yang difokuskan di
nursery kita lah istilahnya apa. Biar bisa maksimal ya. Ya seperti itu. Oke, jadi juga kalau ngomongin bertani dan lain sebagainya kayak seller juga atau jual beli ini, yang perlu diperhatikan adalah juga pengalaman Mas ya. Pengalaman dulu, jangan langsung mungkin pelajari dulu dasar-dasar tanaman hias ya. Mungkin dari segi perawatan itu ada dasar ya Mas ya. Dan seperti itu nanti kalau mau jadi seller ya penjualan. Tapi untuk zaman era sekarang ini kalau masalah penjualan atau masalah kita babat alas cari penjual atau customer atau pembeli atau customer, mungkin sekarang lebih mudah ya Mas ya. Seperti kayak sekarang kan teknologi udah maju. Dan sekarang marketplace itu kayak Instagram, terus kayak toko-toko online atau YouTube sekarang ini udah ada ya, udah ada tempatnya, jadi lebih mudah. Dan apa namanya? Dan sekarang itu jangkauannya lebih luas karena pemain tanaman hias, penghobi tanaman hias itu sekarang itu lebih banyak daripada dulu. Betul, ya. Hampir menyeluruh semua itu sudah mulai terjun di dunia tanaman hias. Oke, nah sekarang memang ini ya, soal tren ini memang lebih besar ya daripada era-era yang dulu. Saya 2007 itu juga udah ngalamin zaman-zaman Jemani gelombang cinta, tapi saya masih belum tahu nih karena soalnya masih SD itu dulu kita ya Mas ya. Tapi udah tahu soalnya kan dari awal orang tua kita ini udah terjun di di dunia tanaman hias, jadi udah area kita itu udah tanaman hias lah dari dulu gitu, jadi udah mendarah daging nih ceritanya. Nah gitu, mungkin setelah ini mencari customer dan lain sebagainya, mungkin Mas Noval juga ada kendala-kendala saat terjun di dunia peragronemaan ini atau di dunia pertanaman hias. Biasanya kendala-kendalanya itu apa Mas? Kita bahas untuk bertaninya dulu. Oke, kendala bertani ya. Kendala bertani yang terutama ya resiko itu. Resiko bertani itu pasti ada, yaitu dari kegagalan kita mencacah, memperbanyak. Salah satu ya itu resikonya seperti itu. Sebenarnya itu kalau kita memang benar-benar mau bertani ya, kita emang ya itu langkah awal harus belajar, kita mengamati tanaman hias aglonema itu seperti apa, cara perawatannya seperti apa, budidayanya seperti apa, itu kita harus belajar juga. Dan setelah itu yang kita harus wajibkan yaitu harus kita mencoba dan berani resikonya itu tadi. Sebenarnya itu tidak sulit untuk kita menjadi tani atau khususnya merawat aglonema itu sebenarnya tidak sulit, asalkan kita sudah mengetahui cara-caranya, langkah-langkahnya. Sebenarnya itu hampir sama. Dari biasanya memang banyak yang bilang wah lebih enak kayak Pilo, Monstera itu lebih enak daripada aglonema. Ya emang sebenarnya aglonema itu lebih manja, tapi kalau kita tahu itu mudah, bisa seperti itu. Perawatan itu harus diperhatikan seperti itu. Emang ya itu untuk bertahan ya resikonya kematian, kalau enggak ya dicolong uang. Nah, gue dicolong uang guys paling payah. Dan ini Mas Noval juga mau menyampaikan gini, mungkin pokoknya kalau aglonema atau tanaman hias itu sebenarnya nggak ada ruginya ya Mas ya. Walaupun hari ini waktu kita umpamanya beli Goliath waktu mahal-mahalnya 5 daun 10 juta umpamanya gitu ya. Tapi bulan ke depan harganya udah turun. Kalau asalkan nggak mati atau hilang nggak bakal rugi. Soalnya kalau tanaman dirawat dia bakal beranak, pokoknya bertambah banyak gitu ya. Dan walaupun besok jualnya di harga waktu itu, harga saat itulah pokoknya nggak akan rugi. Soalnya kita udah jual dengan harga segitu, tapi kali beberapa pohon dari modal 1 pohon. Itu ya pokoknya nggak ada ruginya gitu aja. Yang penting intinya nggak mati atau nggak dicolong uang tadi ya. Itu nggak bakal rugi sebenarnya. Saya juga gitu, prinsipnya gitu. Pokoknya nggak usah takut. Buat teman-teman rumah taman mungkin udah ada yang beli dulu aglonemanya mahal. Yang penting dirawat terus aja, diperhatikan, pokoknya dicintai Mas ya, disayangi supaya aglonema kita juga tumbuh subur ya. Dan nanti bisa beranak pinak, bisa dibudidayakan, bisa diperbanyak gitu. Nah, terus kalau resikone seller, resikone kita menjadi seller, pengalamannya Mas Noval, resikone gimana? Seperti mungkin kayak di pengiriman atau gimana? Kalau kan kita bicara online ini ya, kirim-kirim. Soalnya saat ini kita sering kirim-kirim nih kalau aglonema. Ya resikonya menjadi seller atau penjual online itu ya nanti dunia-dunia pembeli itu Mas. Dunia-dunia pembeli itu biasanya karena apa ini? Ketika apa? Ya mungkin itu kesalahan kita maupun
apa dari packingan atau tanaman nggak sesuai atau sampai sana mati. Nah, atau dari ekspedisi juga Ya, bisa. dari ekspedisinya yang lama kadang seperti itu. Terus komplainnya kita itu udah hal yang wajar lah sebagai seller. Betul. Sebagai seller itu hal yang wajar. Itu emang kita butuh mental banget itu seperti itu. Emang awal-awal dulu ketika saya terjun di dunia online ya, istilahnya seperti itu ya, itu pastilah semuanya pasti mengalami itu. Ada yang dikirim mati, ada yang nggak sampai, ada yang balik. Itu pasti nanti ada customer yang bilang gini-gini, kita hadapi aja, kita cari solusinya gimana. Semisal sampai sana mati ya oke lah, kita sebagai seller yang baik, yang bijak, ya kita harus bertanggung jawab. Ya, betul kuncinya menjadi seller seperti ya, yang terutama ya jujur, betul. itu ya amanah adalah salah satu beberapa kunci-kunci biar bisa sukses menjadi salah satu seller seperti itu. Oke, harus tanggung jawab ya Mas ya, kita sebagai seller. Dan pastinya juga dalam suatu ini ya, usaha aglonema ini pasti juga ada resiko-resiko tersebut. Kadang sampai sana mati atau keterlambatan kedatangan ini paket ini datang itu terlambat, itu juga ada komplain-komplain seperti itu. Kita juga harus menghormati sebagai seller, sebagai seller kepada pembeli. Kita juga harus menjawabnya dengan bagus juga ya Mas ya. Iya, harus. Jangan langsung kita juga ikut marah-marah. Kita harus juga sebagai kita selesaikan kepala dingin, cari tengah-tengahnya supaya tidak ada yang dirugikan. Betul. Ya. Umpamanya gini contohnya, umpamanya sampai sana mati. Nah, ada juga ya, semua seller mungkin pernah mengalami, soalnya juga banyak juga yang cerita kepada saya pun juga pernah, Mas Noval juga pernah mengalami kayak sampai sana mati. Nah, kita rembuk nih, mau diganti tanaman baru, kita kirim lagi, atau biasanya kembalikan uangnya 100%, biasanya gitu. Jadi kita sebagai seller harus amanah, jujur, tanggung jawab, menjaga kepercayaan customer. Betul itu sekali, yang harus kita itu jaga. Nomor satu ya Mas, nomor satu harus kita, ya gimana pun masalahnya harus kita hadapi. Betul sekali. Nah, oke. Untuk masalah-masalah atau problema saat berjual beli ini ya, aglonema ini udah kita bahas. Terus selanjutnya Mas, kalau saat ini kan memang kita ini udah kita itu udah zamannya online atau kirim-kirim. Kalau kita kita lihat di waktu-waktu kemarin sebelum YouTube ini bergelora ya, untuk bisa menjadi marketplace. Dulunya itu Mas Noval jual belinya gimana Mas? Atau untuk menjualnya gimana? Via apa? Yang terutama emang kalau dulu itu awalnya itu emang di tempat kita kan udah ada fasilitas salah satu sentral ya. Sentral tanaman hias itu adalah salah satu tempat kita untuk berjual beli. Jual beli itu di tempat situ. Dan yang kalau dulu itu awalnya dari Facebook lah, belum begitu mengenal Instagram ya. Awalnya Facebook, dari Facebook seperti itu kita ya udah jalan, tapi kita melihat perkembangan semakin bagus itu, terus kita inginnya itu tambah lagi gimana penjualannya biar lebih luas. Dan kita beranjak di Instagram ya. Betul, sebelum YouTube itu Instagram saya ingat ya. Instagram itu salah satu awal itu, setelah Facebook itu beranjak ke Instagram. Dari Instagram, dan setelah Instagram ya itu sudah mulai terjun di YouTube ini ya. Nah, di YouTube inilah pokoknya ya. Dan pun sebelum masa itu waktu-waktu ini ya, pandemi ya Mas ya. YouTube ini YouTube itu ya. Rumah Taman ya waktu pandemi itu ya. Waktu pandemi itu jangan luar biasa itu. Kita dapat barang dan lain-lain. Cerita dalam pandemi itu juga luar biasa, bisa membawa berkah semuanya ya waktu itu sebenarnya ya. Soalnya kalau kita terjun di ini waktu Covid itu apa-apa laku ya Mas ya, bisa dikatakan gitu. Pot laku. Terus kayak biaya peralon packing itu pakai peralon, lakban, tisu, kertas dan lain-lain itu ikut laku, warung-warung laris, pokoknya nyenengke. Pokoknya buat teman-teman Rumah Taman juga nih sebagai pembeli juga alhamdulillah dapat berkahnya, karena juga ikut melariskan warung-warung kelontong mungkin Mas ya. Karena lakbannya jadi laku, dan toko besi juga tuh peralonnya juga laku dan lain sebagainya. Alhamdulillah pokoknya berkah buat kita semua. Dan pokoknya hawani toko senang Mas kalau kita terjun di dunia aglonema ini. Nah, seperti itulah kunci-kunci dasar kalau kita mau berwirausaha di aglonema. Contoh kecilnya seperti yang diceritakan Mas Noval tadi.
Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan apa lagi teman-teman Rumah Taman juga boleh nanti share di kolom komentar, mau bertanya gimana, mau dibuatkan video seperti apa, boleh saja karena channel Rumah Taman ini sebenarnya juga tidak cuma ingin mereview, tapi juga ingin memberikan edukasi, memberikan wawasan yang luas, pastinya juga yang masih di sekitar dunia tanaman hias dan dunia aglonema ini. Mari kita dukung terus channel Rumah Taman pokoknya. Saya ini lanjut dulu Mas, tak tanya dulu. Gimana? Tak tanya dulu. Ini mesti bakal ada yang tanya soalnya ini. Iya, apa? Kan semua orang biasanya nggak memiliki modal yang besar, Mas ya. Iya. Kalau kita bicara tentang umum lah ya. Semua orang nggak langsung memiliki modal yang gede, nggak bisa langsung beli yang koleksi-koleksian kan, gitu. Nggak semua orang dari kalangan orang yang mohon maaf ya, dari yang menengah ke atas yang ingin mencoba terjun di dunia tanaman hias ini. Apa yang dilakukan seperti itu Mas? Kalau kita umumnya dari inilah modal yang kecil gitu aja. Oke, untuk dari modal yang kecil ya. Ya yang dari modal kecil itu ya yang terpenting kita memanfaatkan tempat yang ada. Terus untuk intinya itu kalau emang kita istilahnya mau terjun di dunia tanaman hias aglonema tapi modalnya cuma sedikit ya kita seadanya dulu. Semisal cuma modal 5 juta ya udah kita terjunin kita belikan tanaman ID apa, terus nanti kita perbanyak dulu. Minimal itu kita motong dulu sebelum jual. Itu adalah salah satu poin atau keuntungan kita ketika kita modalnya sedikit. Nah, kita modal sedikit, kita beli satu pot, kita potong, atasnya kita jual, kita masih misain satu. Oke. Tapi dalam arti maksudnya atasnya dijual itu udah dipapanin atau udah diadaptasi, udah mapan dulu, udah baru siap jual, jangan kalau tidak baru dipotong langsung dijual. Itu bukan ya maksudnya. Maksudnya kalau udah dipotong, maksudnya kan gitu langsung di atasnya itu ditanam dulu, dipot sendiri. Kalau udah akarnya udah jalan, udah bagus, pokoknya udah jos, tambah daun terus, baru dijual. Nanti kita belikan lagi, kita potong lagi. Nah itu salah satu keuntungan awal kita kalau ketika kita modal dikit itu kita itu tidak bisa meremehkan bonggol ya. Bonggol walaupun cuma satu pot itu contohnya udah banyak banget ya teman-teman kita yang jual bonggol-bonggol ketika punya tanaman, beli tanaman potong-potong ada 100 pot kemarin waktu booming itu kan dibeli ya 100 juta 100 jutaan itu bonggol ya. Bonggol semua itu full bonggol semua itu jual 100 juta dan akhirnya dapat mobil. Ya itu ketetekan hati kita, kesabaran kita. Kita mau motong ya itu setidaknya ketika kita punya modal sedikit setidaknya kita bisa memaksimalkan memaksimalkan tanaman itu seperti itu kita potong, kita rawat terlebih dahulu, nanti kita jual, kita putarkan lagi dia dari sedikit. Saya pun dari sedikit enggak tiba-tiba langsung modal bling gitu, enggak, kita berusaha dari sedikit ngumpulin uangnya. Saya itu emang enggak langsung modal ibaratnya 50 juta enggak, ya itu dari tukang macul loh, dari tukang macul taman. Nah iya, itu betul. Ya itu kan babat alasnya. Iya, babat alasnya seperti itu ya. Seperti itu dari mencari modalnya itu ya. Dari modal sedikit, tapi kita emang mau berusaha, mau ya yakin aja seperti itu. Dan memang ya itu kunci kalau sebenarnya itu kalau cuma jadi seller itu rugi banget. Tetap harus bertani. Harus bertani. Betul sekali. Soalnya kita juga apa ya? Saat ini kalau mau mencari edukasi atau wawasan dimanapun juga udah ada. Contohnya dari sekitar kita, orang sekitar kita yang dekat-dekat, mungkin dari rumah kita yang paling dekat mau belajar bertani, mungkin ada yang di sekitar kita ada yang sudah senior dikatakan gitu di bidang pertanian tanaman hias ini, kita boleh belajar. Soalnya orang-orang aglonema ini atau petani aglonema itu nggak pelit ilmu, bosku. Untuk semua yang saya temui ya, pengalaman saya itu nggak pelit ilmu, semua saling berbagi. Yang penting kita jangan malu bertanya. Saat kita di situ butuh ilmu atau soalnya ilmu itu adalah nomor satu ya, sangat penting ya Mas. Kalau ilmu itu bisa dikatakan patokan kita supaya kita bisa lebih maju. Sebenarnya itu di Magelang juga ada salah satu petani yang luar biasa ya. Kita mungkin ya sudah pada banyak yang tahu ya di sekitar Magelang itu Pak Gumlo itu kan itu sangat luar biasa. Itu saya tanya itu bertani itu udah hampir 20 tahun dan dia itu yaitu dari modal sedikit dari satu pot. Satu pot. Satu pohon itu dia ya ampun mikir kok sak pot ditani 20 tahun dan sekarang ya luar biasa.
perjuangan dia yaitu tirakatnya gede banget, posone gede, Posone, perjuangannya betul. gede, Kuat nahan gitu kuat ya Mas. nahan. Itu Enggak. dari satu pot saya dulu Mm. sebelum booming itu ke sana, dia itu punya monlek berapa ya? 30 kalau nggak salah 30 pot. Saya tanya, ini saya beli satu pot, saya rawat berapa tahun gitu kan. Sekarang udah jadi 30 pot induk-indukan dari satu pot kecil itu, Makanya monlek gitu. Wow, dan luar biasa. Sekarang bahkan ada yang rumpun gede banget itu ya. Luar biasa besarnya. Monleknya ya. Oh, luar biasa emang petani dari Magelang yaitu Bapak Gombloh. Ini namanya saya kurang paham kalau nama aslinya, tapi biasanya nama trennya atau nama panggilannya Bapak Gombloh yang berasal dari Magelang, dari Borobudur ya tepatnya. Itu memang sangat-sangat senior dan luar biasa. Beliau pun tidak pelit ilmu. Saat saya datang sana pun juga saya bertanya, saya sharing. Makanya saya katakan orang yang bertani di aglonema ini orangnya mantap-mantap, enak-enak. Asal kita mau bertanya, beliau atau petani juga bakal menjawab. Pokoknya jos gitu ya Mas ya. Oke, dan ada yang ingin saya tambahin Mas soal modal kecil tadi ya. Maksudnya kita terjun di dunia aglonema ini dari modal yang kecil, tidak modal yang besar. Iya. Seperti kita dulu Mas ya, pengalaman kita kemarin-kemarin itulah. Kita itu modalnya juga nggak langsung gede teman-teman. Kita nggak langsung modal kasarannya utang bank 200 juta atau gadein rumah 500 juta itu enggak ya. Kita pokoknya modal seadanya. Yang penting kita tahu peluang, kita tahu peluangnya. Yang kunci utama tahu peluang. Kita cari tahu ide apa aja yang harganya minim tapi bisa laku, cepat laku ya Mas ya, waktu itu ya Mas ya. Nah, jadi solusinya buat teman-teman mungkin akan memulai dari modal yang minim, bisa dikatakan modal kecil, itu bisa dibelikan dulu aglonema yang bisa dikatakan ekonomis atau terjangkau tapi mudah laku. Betul. Di aglonema ini atau ID ini yang gampang lakunya atau yang banyak dicari orang, tapi dengan catatan modal yang kecil dapat ID yang lumayan ya. Maksudnya kan gitu, maksudnya momennya modal 10 juta atau 5 juta atau 10 juta kan bisa dapat ID yang mungkin ekonomis sudah lumayan tuh ya Mas ya. Kita yang penting untung 25.000, 30.000 sampai 50.000 itu udah lumayan, dan alhamdulillah kalau itu dikumpulin nanti semakin bisa beli yang ID mantap-mantap, ID yang koleksi-koleksi yang rare nanti kan bakal gimana ya? Meningkat. Kalau yang penting kita telaten, ulet dan mau niat itu pastinya. Soalnya kita kan dulu gitu Mas ya. Iya. Enggak langsung jelang gitu ya. Jadi ingat itu dulu waktu di Jogja itu ya, kita berdua ini Mas Faisal lagi beli tapi saya yang nganterin. Waktu itu ada peluang banget, itu ada salah satu teman yang milik aglonema yang mau dijual. Waktu itu cuma suruh borong 8 juta. Ya, 8 juta itu kita berdua diambil berdua. Itu enggak 8 juta Mas. Berapa? Sampean lupa berarti. Berapa? 5 juta. 5 juta ya? Sampean 2 juta, aku 3 juta. Oh. Itu tuh ceritanya gini ya, untuk waktu kita itu hunting ya. Sebenarnya Mas Nopal mau saya suruh nganterin aja nih dulu itu, nganterin kan pakai mau hunting pakai mobil sekalian ya, untungnya ya kita ya dulu ya. Hunting ke tempat ini. Ternyata di tempat yang pertama kita hampirin ini aglonema itu banyak ya Mas ya, banyak tapi nggak terawat gitu. Dan waktu itu memang lagi angkat-angkatan aglonema mau booming. Ini sebagian dari spekulasi kita nih ya. Belum tahu kalau mau booming. Nah, belum, maksudnya udah angkat-angkat belum tahu kalau ide ini bakal jeleng gitu loh. Nah, itu spekulasi kita. Dan orang ini memang lagi butuh uang juga dan udah nggak sanggup untuk merawat ya. Awalnya tuh saya mau ngedil itu 3 item lah waktu itu. Tapi ternyata kok ini sekiranya kok masuk, kalau boleh diborong aja, dan kita baca peluang orang ini kayaknya kok butuh uang. Nah, kita tembung borong aja gimana tuh ini Mas ya gitu ya. Langsung orangnya kaget itu waktu itu. Dulu saya beli ini habis 1 vario itu Mas. Wah, nah kalau sekarang ya udah nggak mampu. Orang Mas ini enggak Mas, enggak kayak dulu gitu katanya. Nah, sekarang berapa coba dibuka kalau borongan, kalau cocok saya ambil semua, kalau nggak cocok ya udah nggak apa-apa, saya ambil beberapa. Nah, waktu itu ternyata cocok Mas ya. Ya kita nego, akhirnya dapatlah 5 juta, 1 mobil penuh. Bisa pickup. Satu mobil pickup penuh itu bosku, 5 juta. Itu aja bayarnya berdua loh itu. Berdua. Ya itu karena minim modal itu. Kita kita berdua, kita
5 juta aja berdua. Tapi udah dapat satu mobil 5 Iya. juta. Makanya itu spekulasi juga ya sebenarnya. Iya. Kita main di dunia aglonema itu juga kita perlu spekulasi seperti kita memahami ID aglonema ini bakalnya besok kayak bakal mau melejit nih ya. Iya. Spekulasi itu juga perlu dan seperti tadi gampangnya kita belikan kita memahami dulu pasarnya ya, pasar aglonema ini sekarang ID apa aja sih yang ekonomis tapi banyak dicari sama orang Banyak atau diminati. cepat lakunya supaya modal kita bisa muter lagi gitu Ya, Mas ya. betul. Nah, kita harus memahami seperti itu dan waktu itu kita jualnya itu benar-benar ya kita agak nahan itu Mas ya. Nahan Ya. sebentar terus Motong juga. motongin dulu dan udah mapan, kadek mapan ya kita nunggu mapan juga kok didelah menangi booming. Langsung nah alhamdulillah dan dari itulah kita bisa ya alhamdulillah jalan terus Mas ya. Tapi untuk saat ini kalau jujur kalau saya juga pun Mas Noval juga kalau sekarang kita kula aglonema biasanya langsung jual aja enggak. Iya. Walaupun dari petani jarang kita potong dulu atau apa kita sekarang Iya. udah jarang. Soalnya kalau kita mau bertani biasanya kita tahan dulu contoh kita ini beli ini. Ya. Udah kalau mau bertani ya udah ini nggak Ya. bakal jual, Ya. potong habis. Kalau mau dijual ya udah apa Langsung adanya jual. gini dari petani dari seller lain kita jual ya udah taruh rak review udah gitu aja nggak pernah mungkin bongkar cuma cek akar atau apapun gitu nggak pernah media, dipotong lagi ganti media perawatan sebagai perawatan gitu. Tapi sekarang kita udah jarang motongin ya kalau mau yang mau dijual. Tapi kalau dulu kalau untuk ya modal minim itu Mas ya. Modal minim itu menurut ya dari yang saya bicarakan ini berdasarkan pengalaman apa yang saya alami dari dulu ketika belum punya modal itu gimana caranya yaitu seperti itu. Oke, nah jadi itulah mungkin secuil cerita dari Mas Noval. Ya sebenarnya ini nggak tamu ya, sebenarnya kita yang berdua bertamu di Gayatri Nursery ini. Rada pelunasan. Pokoknya juga terima kasih untuk Mas Noval sudah berbagi cerita pada malam hari. Sebenarnya ini juga kita tidak menggurui ya Mas ya, tidak apa mencoba memberikan apa ya Mas ya, kayak ngarah enggak, ini cuma kita apa ya istilahnya itu sharing dan berbagi pengalaman cerita lah intinya. Soalnya kemarin juga ada banyak teman-teman rumah taman yang tanya di kolom komentar atau di WA saya, Mas, kalau umpamanya kita terjun di dunia tanaman hias atau aglonema itu modalnya berapa gimana. Nah mungkin poin-poin tadi teman-teman rumah taman ada yang bisa nanggap. Yang pertama tadi niat, harus ada niat ya. Kita singkatkan aja nih atau kita ringkaskan aja. Pertama ada niat yang mau terjun di dunia aglonema ini khususnya. Pertama niat, terus yang kedua adalah kita mungkin harus memiliki kemampuan ya Mas, harus belajar dulu tentang aglonema atau tanaman hias yang bakal kita terjuni ini atau bidang yang akan kita gandrungi ini. Pengalaman itu harus, ilmunya itu harus diserap dulu, kita memahami sedikit dasarnya ya. Dasarnya yang ketiga mungkin kita siapkan tempatnya dulu untuk menampung aglonema kita yang bakal kita jual. Soalnya tempat itu adalah yang sangat penting ya Mas ya. Yang pokok juga. Terus yang keempat adalah apa tadi? Setelah tempat, terus apa tadi jenenge? Ya kita harus mempunyai tekad yang kuat, spekulasi tinggi juga, dan tidak takut resiko. Tidak takut resiko. Pokoknya maju terus. Pokoknya kalau kita udah terjun, gitu ya. Nah, bayangin langsung cul gitu aja. Kalau udah langsung jangan ragu-ragu ya Mas ya. Jangan ragu-ragu. Kalau udah mantep, jelas semuanya harus ini. Apa jenenge iki satu hari satu malam itu harus, wah saya harus ini, wah apa kuat harus benar-benar menguatkan hati. Saya terjun ya terjun gitu aja. Mau terjun sekalian. Ya, sekalian pokoknya gitu ya, maksudnya harus ya sekalian. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu minggring itu malah ya ada itu juga soalnya yang kayak gitu ya. Yang pasti ada soalnya juga banyak yang seperti itu ya. Untuk saat kondisi seperti ini banyak yang udah kayak hilang gitu ya. Tapi kalau yang kekeh yang memang niat dari awal sudah ready, sudah tekad kuat hatinya ya, sampai sekarang terus lanjut pokoknya. Terpenting yaitu kejujuran, amanah itu. Nah, itu sangat-sangatlah harus kita perhatikan. Itu juga salah satu kunci kesuksesan kita semua. Kalau kita tidak jujur, wah sering bohong, nggak lama nggak akan bertahan seperti itu. Yang penting ayo kita majukan dunia peraglonimaan atau dunia tanaman hias yang ada di seluruh Nusantara ini, kita kembangkan kearifan lokal kita ya Mas ya. Dan kebetulan di Gayatri Nursery ini kalau kita lihat
udah beberapa bulan kita kesini tuh aglonema lokal ya, semua. lokal semua dan kebanyakan Greg hybrid pasti nih, Pak Greg punya nih. Jadi buat teman-teman rumah taman, ayo kita kembangkan aglonema lokal karya anak bangsa, kita harus budidayakan, perbanyak terus ya. Jangan sampai patah semangat. Mungkin ada yang pernah mengalami lonyet mati, itu hal biasa di dunia aglonema atau di dunia tanaman hias. Semangat, pokoknya semangat. Saya juga pernah mengalami banyak itu Mas seperti itu. Jadi buat teman-teman rumah taman, thank you, Mas Nomal juga thank you. Sama-sama. Beatrice Nursari juga thank you sudah memberikan tempat juga. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya channel rumah taman lebih maju dan berkembang. Saya juga lebih semangat nih membuat konten-konten tentang dunia tanaman dan peragronemaan ini. Yang mau bertanya lagi silakan, boleh banget langsung checklist di kolom komentar aja. Mau saya bikin video apa atau apa, silakan komen aja. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Mas.